ASEAN Sorcerer terkuat Jujutsu Kaisen bukan cuma Sukuna. Penggemar Jujutsu Kaisen, khususnya yang telah mengikuti versi manganya, telah diperkenalkan pada sejumlah ASEAN Sorcerer atau penyihir kuno. Tepatnya selama arc Culling Game berlangsung, penyihir kuno tersebut diketahui berasal dari era ribuan tahun lalu yang kemudian dibangkitkan kembali oleh Kenjaku untuk berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup yang melibatkan para penyihir dan non-penyihir tersebut. Meskipun masa mereka bisa dikatakan sudah berakhir, tetapi kekuatan para penyihir kuno ini tak bisa dianggap remeh, bahkan bisa jauh lebih tangguh dibanding penyihir modern. Siapa saja penyihir kuno terkuat Jujutsu Kaisen tersebut? Berikut daftarnya. Nomor 10 ada Druf Lakdawala. Druf Lakdawala dipercaya merupakan penyihir sakti yang berasal dari hampir 20 abad yang lalu. Dia adalah salah satu ASEAN Sorcerer yang berkesempatan untuk pamer kekuatan selama Culling Game. Disebutkan pula bahwa ini menjadi kali kedua berlangsung bagi Druf bereinkarnasi. Selama kompetisi berlangsung, ia tercatat mampu mengumpulkan sekitar 90 poin. Meski tak bisa menandingi Yuto Okkotsu, Druf memang bukanlah yang terkuat dalam daftar ini. Namun, fakta bahwa ia pernah menaklukkan Jepang seorang diri di masa lalu telah cukup membuktikan kehebatannya. 9. Lori Hazenoki. Selanjutnya ada Lori Hazenoki yang merupakan peserta Culling Game yang tangguh keterampilannya, bahkan diakui oleh partner satu timnya dalam permainan, yaitu Registar. Teknik terkutuk milik Lori yaitu Explosive Flash memberikannya kemampuan untuk meledakkan bagian tubuhnya. Tak sampai di situ, tercatat bahwa Lori juga mahir dalam penggunaan teknik kutukan pembalik yang telah diakui salah satu teknik paling rumit dalam series, bahkan tak terbayang penyihir Jujutsu yang menguasainya. 8. Registar. Di atas Lori Hazenoki ada Registar yang merupakan rekan sekaligus bertindak sebagai pemimpin dalam timnya sendiri. ASEAN Sorcerer yang satu ini menjadi salah satu antagonis terbesar yang muncul sepanjang arc. Regi berkesempatan untuk berhadapan dengan Megumi Fushiguro. Ia berhasil membuktikan kekuatannya dengan bertarung seimbang melawan murid Gojo tersebut. Ditambah lagi, Regi punya kendali energi yang begitu sempurna. Meski begitu, Regi ternyatanya tak cukup kuat untuk bisa mengungguli Megumi. Meski teknik kutukannya kontraktual recreation, peringkat Regi masih berada di bawah jajaran penyihir kuno lainnya. 7. Takako Uro. Datang dari 1000 tahun yang lalu, penyihir kuno bernama Takako Uro terlahir kembali dan turut unjuk gigi dalam Culling Game yang dipersiapkan oleh Kenjaku. Sebelumnya teknik kutukan terkutuk Ski Manipulation ini dulunya adalah pemimpin pasukan matahari, bulan, dan bintang, skuad bergensi yang menjalin hubungan sekaligus melayani keluarga Fujiwara. Takako berhasil membuktikan taringnya setelah berhasil melukai Yuta dan Ryu Ishigori. Selain itu, ia juga mampu menggunakan domain expansion. 6. Ryu Ishigori. Berasal dari 400 tahun yang lalu, Ryu Ishigori adalah salah satu penyihir kuno dengan jumlah energi terkutuk yang tak terhitung jumlahnya, membuktikan bahwa akan sulit bagi lawan untuk menyaingi kekuatan Ryu, apalagi bertahan dari serangannya. Granite Blaze milik Ryu berhasil menciptakan kecewaan yang luar biasa besar di area pertempuran. Bahkan ia juga diperlihatkan mampu menggunakan domain expansion. Ryu juga berkesempatan untuk melawan salah satu penyihir Jujutsu terkuat di era sekarang, yakni Yuta. Sayangnya ia belum cukup tangguh untuk mengalahkan Yuta. 5. Yorozu. Penyihir kuno terkuat di Jujutsu Kaisen berikutnya ialah Yorozu. Datang dari era Heian. Yorozu dibangkitkan kembali melalui tubuh Tsumiki Fushiguro yang tak lain merupakan kakak Megumi. Karakter yang satu ini menunjukkan obsesi khusus terhadap Sukuna. Yorozu adalah penyihir tangguh yang punya domain expansion serta mampu bertarung melawan Sukuna.
Ia mampu bertahan dalam durasi yang cukup lama, meski pada akhirnya tetap ditaklukkan menggunakan teknik Ten Shadow. 4. Uraume. Selanjutnya adalah Uraume, penyihir kuno yang telah melayani Raja Kutukan Sukuna sejak berabad-abad lalu, yang tampaknya juga memiliki hubungan khusus dengan Kenjaku sehingga beberapa kali terlihat membantunya. Teknik terkutuk Uraume, yaitu Ice Formation, diperlihatkan dengan daya yang sangat kuat. Ia sangat bahkan mampu mengatur sendiri skala penggunaan esnya sesuka hati, bahkan tanpa kesulitan membekon seluruh arena pertempuran. Selain itu, Uraume juga mahir menggunakan teknik kutukan pembalik yang beberapa kali ia gunakan untuk menyembuhkan diri. 3. Hajime Kashimo. Kemudian ada pengguna teknik Mythical Burst Amber, yakni Hajime Kashimo, yang datang dari era 4 abad yang lalu. Ialah penyihir overpowered yang kekuatannya tidak diakui langsung oleh Kenjaku. Basis kekuatan Hajime ya listrik. Ia juga tercatat mampu memakai domain expansion. Hajime bertarung melawan Kinji Hakari selama Cunning Game, namun kekuatannya belum cukup untuk menyaingi siswa SMA Jujutsu Tokyo tersebut. 2. Kenjaku. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang lebih tangguh di antara Kenjaku dan Sukuna. Namun mengingat keunggulan Kenjaku berada pada kecerdasan, bukan tak mungkin ia akan dikalahkan sebelum sempat menyusun strategi dengan matang. Kenjaku adalah Asian Sorcerer yang datang dari 1000 tahun lalu. Ia merupakan otak di balik sebagian besar kehancuran yang diceritakan di sepanjang series, termasuk Cunning Game sendiri. Identitas Kenjaku sebagai entitas berupa otak membuatnya mampu mengambil alih tubuh dan pikiran targetnya, seperti yang ia lakukan terhadap Suguru Geto. Selain itu, Kenjaku juga tercatat mampu menggunakan teknik kutukan orang lain yang levelnya berkembang setelah ia menguasai tubuh Geto. Dengan kekuatan ini, Kenjaku menggunakan Idol Transfiguration milik Mahito untuk memulai Cunning Game. 1. Ryumen Sukuna. Sejauh ini, Sukuna sang raja kutukan bisa dinyatakan sebagai penyihir kuno sekaligus yang terkuat di antara seluruh karakter dalam cerita. Bersanding dengan Satoru Gojo, bahkan jati dirinya sebagai sosok paling tangguh telah ia dapat sejak era Heian. Jumlah energi terkutuk Sukuna sangat banyak. Ia juga punya teknik kutukan bawaan dan domain expansion yang mengukuhkan posisinya sebagai sosok tak terkalahkan. Lebih bahayanya lagi, Sukuna juga mampu melakukan teknik kutukan pembalik. Nah, itulah daftar Asian Sorcerer terkuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.